Oke, selamat datang kembali. Teks yang kita bahas kali ini, wah, ini luar biasa padatnya ya. Iya, ini bukan bacaan ringan sama sekali. Bukan. Rasanya kayak kita dikasih catatan developer untuk alam semesta gitu loh. Membahas soal Tuhan, waktu, dan apa sebenarnya tujuan akhir dari semua ini. Betul. Ini seperti cetak biru kosmis yang ambisius, membentang dari sebelum waktu ada sampai, ya, akhir dari segala akhir. Skalanya besar sekali. Tepat. Nah, misi kita dalam pembahasan kali ini adalah mencoba memetakan alur pemikiran utamanya. Kita akan mulai dari konsep Tuhan yang ada di luar ruang dan waktu. Hmm, Terus kita coba pahami logikanya, kenapa sang pencipta harus jadi ciptaan, dan gimana semua itu pada akhirnya mengarah ke apa yang disebut penyempurnaan penciptaan. Siap ya? Mari kita coba bedah. Oke, gagasan pertama yang disajikan ini aja udah langsung wah, mengubah cara kita lihat realitas. Teks ini bilang, Tuhan menciptakan waktu, tapi dia sama sekali nggak ada di dalam waktu. Betul. Jadi baginya itu nggak ada kemarin, hari ini, atau besok. Semuanya terjadi serentak. Ini sulit banget dibayangin. Sulit sekali. Cara teks ini menggambarkannya itu cukup puitis ya. Bagi Tuhan, seluruh alam semesta, semua ruang dan waktu dari awal sampai akhir itu lebih kecil dari setetes air. Wow, Bahkan lebih kecil dari sebuah atom. Sesuatu yang bisa dia ciptakan dan tiadakan dalam sekejap. Karena dia ada di luar garis waktu, dia bisa menopang setiap momen di masa lalu dan setiap momen di masa depan secara bersamaan. bukan cuma melihat ya, tapi Betul. menopang. Betul, secara aktif mempertahankan eksistensi setiap detik yang pernah ada dan yang akan ada. Ini juga nyambung ke konsep ketiadaan yang disebut di teks kan. Istilahnya itu beyond J. Ini bukan sekedar ruang hampa ya berarti. Tepat sekali, beyond J atau non-eksistensi di sini bukan berarti kekosongan. Teks ini menggambarkannya sebagai, sebuah potensi tak terbatas dari ruang waktu yang belum dipanggil untuk ada. Oh, jadi kayak bahan bakunya gitu. Bisa dibilang begitu, jadi baik keberadaan maupun ketiadaan keduanya ada di dalam Tuhan. Dia bisa memanggil sesuatu dari potensi itu untuk jadi nyata dan mengembalikannya lagi ke potensi. Semudah itu. Kalau gitu, ini pertanyaan paling dasarnya. Jika Tuhan semaha kuasa itu, dan ciptaan ini sekecil dan serapuh ini di hadapannya, kenapa repot-repot? Buat apa semua ini diciptakan? Nah, disinilah inti dari seluruh rencana yang dipaparkan di teks ini. Tujuannya itu sangat spesifik. Untuk menyempurnakan ciptaan, bukan cuma memperbaiki, tapi menyempurnakan. Menyempurnakan. Iya, teks ini berargumen kalau tujuan akhirnya adalah untuk melenyapkan kemungkinan berbuat dosa dari para makhluk yang punya kehendak bebas, yaitu malaikat dan manusia. Tunggu. Menyempurnakan kehendak bebas dengan melenyapkan kemungkinan berbuat dosa. Bukannya itu agak kontradiktif ya? Kalau kita nggak bisa lagi memilih yang salah, apa itu masih bisa disebut kehendak bebas? Pertanyaan yang sangat bagus, dan teks ini mencoba menjawabnya. Kehendak bebas yang sempurna di sini bukan berarti kehilangan pilihan, tapi artinya kehendak kita itu selaras sepenuhnya dengan kebaikan dan kasih. Oke, Gimana ya menjelaskannya? Coba bayangkan begini deh, seorang musisi jenius yang cinta banget sama musik. Baginya, ide untuk sengaja memainkan not yang salah itu mustahil dan menyakitkan. paham. Kebebasannya kan nggak hilang, justru kehendaknya selaras sempurna dengan keindahan musik itu sendiri. Nah, penyempurnaan ini tujuannya seperti itu. Membuat ciptaan begitu mencintai kebaikan, sampai memilih yang sebaliknya itu bukan lagi pilihan yang diinginkan. Oke, analogi itu sangat membantu. Jadi bukan tentang menghilangkan pilihan, tapi menyelaraskan keinginan. Lalu, gimana cara mencapai kondisi ideal ini? Solusi yang ditawarkan teks ini kan cukup radikal. Sangat radikal, bahkan disebut sebagai sesuatu yang di luar nalar ciptaan. Solusinya adalah pribadi kedua Allah. Di teks ini disebut Jewi Anim sendiri yang menjadi makhluk ciptaan. Dia masuk ke dalam ruang waktu yang dia ciptakan. Dan disinilah logika kita sebagai manusia terbatas mulai macet ya. Gimana mungkin sang pencipta yang tak terbatas, yang di luar waktu, bisa jadi ciptaan yang terbatas dan terikat waktu? Dan teks ini menegaskan kalau kita memang nggak akan pernah bisa memahaminya sepenuhnya. Kita ini kayak karakter dalam buku yang mencoba memahami penulisnya. Iya. Kita ada di dalam cerita, kita nggak ada sebelum cerita dimulai dan nggak akan ada setelah cerita berakhir.
Kita nggak bisa lompat keluar dari alur waktu untuk memahami Dia yang menulis alur waktu itu sendiri. Dan sepertinya, menurut teks ini, Tuhan sendiri yang menyediakan jembatannya. Dan jembatan itu yang jadi titik pusat dari segalanya adalah peristiwa salib, kan? Ini bukan sekedar catatan kaki dalam sejarah. Sama sekali bukan. Teks ini menempatkan salib sebagai poros dari seluruh kosmos, sebuah tindakan yang punya setidaknya 4 tujuan besar. Pertama, untuk membuktikan kasih dan keadilan Tuhan secara bersamaan. Dua hal yang sering dianggap bertentangan, ya. Dan yang keempat, untuk melenyapkan dosa dari ruang waktu secara permanen. Dan dengan begitu menyempurnakan ciptaan itu sendiri. Tepat. Ini bagian yang paling bikin saya kaget waktu baca. Ada satu kalimat di sana yang kuat sekali. Teks ini bilang bahwa ruang waktu itu sendiri terlalu hina untuk bisa berada dalam kasih Tuhan. Betul. Dan ini konsep yang sangat radikal dan penting untuk memahami sisa argumennya. Biasanya kan kita dengar tentang keagungan ciptaan. Tapi teks ini mengambil titik awal yang sangat rendah. Tunggu sebentar. Mari kita berhenti di sini. Terlalu hina. Ini mengubah segalanya loh. Jadi, ini bukan cerita tentang Tuhan yang memperbaiki sesuatu yang baik tapi rusak. Bukan. Tapi Tuhan yang memberikan nilai pada sesuatu yang pada dasarnya tidak bernilai. Tepat. Dan disitulah kuncinya untuk memahami kenapa pengorbanan itu jadi begitu sentral. Menurut teks ini, baru setelah Tuhan dalam wujud ciptaan mencurahkan penderitaan dan darahnya di dalam ruang waktu, barulah ruang waktu dan para ciptaan di dalamnya diangkat dan diberi nilai. Seolah-olah ruang waktu itu sendiri dikuduskan oleh tindakan itu. Mereka yang menolak pengorbanan ini, ya menurut teks ini, pada dasarnya tetap dalam kondisi tidak bernilai itu. Wow, oke. Itu benar-benar mengubah perspektif. Jadi setelah ciptaan ini diberi nilai, apa hasil akhirnya bagi makhluk kayak kita, manusia dan juga malaikat? Tujuannya adalah agar para ciptaan menjadi gambar Allah atau Hananim Wirhyongsang. Ini nyambung langsung dengan konsep kehendak bebas yang sempurna tadi. Oke. Kasih. Yang mencintai Tuhan dan sesama secara murni. Dan gak lagi punya kemungkinan untuk memilih dosa. Pribadi kedua Allah yang jadi manusia, itulah model sempurnanya. Dan ini juga sepertinya mengubah tatanan di sorga itu sendiri, ya. Ada perubahan status yang sangat fundamental yang dijelaskan di sini. Ya, ini salah satu poin paling menarik. Teks ini menjelaskan bahwa sebelum penjelmaannya, pribadi kedua Allah adalah anak tunggal atau doksengja. Status yang unik, hanya dia satu-satunya. Tepat. Namun setelah rencana ini dijalankan dan para ciptaan, baik malaikat maupun manusia, mengikuti teladannya dan diangkat statusnya jadi anak-anak Allah, maka statusnya berubah. Dia menjadi anak sulung. Mat Adel, benar. Anak sulung di antara banyak saudara. Dan ini detail yang krusial. Dia bukan hanya kakak sulung bagi manusia, tapi juga bagi para malaikat. Bagi para malaikat juga. Itu implikasinya besar. Saya selalu berpikir para malaikat itu udah aman gitu posisinya. Nggak butuh penebusan kayak manusia. Kenapa mereka juga perlu disempurnakan menurut gambarnya? Karena kriteria utamanya adalah kehendak bebas. Menurut teks ini, malaikat juga punya kehendak bebas. Artinya, potensi untuk tidak selaras dengan Tuhan juga ada pada mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh kejatuhan sebagian dari mereka. Persis. Jadi, rencana ini sifatnya universal bagi semua makhluk berkehendak bebas. Ini bukan cuma tentang menyelamatkan manusia dari dosa. Ini restrukturisasi total tatanan keluarga kosmis. Di mana semua anak-anaknya, manusia dan malaikat, disatukan di bawah anak sulungnya. Tepat sekali. Oke, jadi kalau tujuannya adalah penyempurnaan total dan pembentukan keluarga kosmis ini, teks ini juga ngasih semacam peta jalan ke sana kan? Seperti apa tahap-tahap akhirnya? Betul, ada semacam kronologi peristiwa akhir zaman yang dipaparkan, dimulai dengan kehendak bebas para malaikat yang disempurnakan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh sebuah peristiwa yang disebut pendamaian besar atau Dae Sokjo. Tunggu, pendamaian besar. Sebelum lanjut, apa bedanya ini dengan peristiwa salib yang udah kita bahas? Bukannya salib itu sendiri adalah pendamaian? Pertanyaan yang sangat jeli. Teks ini membedakannya begini. Salib adalah mekanismenya. Tindakan historis dan kosmis yang menyediakan dasar bagi pendamaian. Oke. Sedangkan pendamaian besar adalah aplikasi kosmisnya. Momen ketika nilai dari pengorbanan itu secara resmi dan final diterapkan untuk membersihkan sisa-sisa dosa dari seluruh ciptaan. Sebagai persiapan untuk tahap berikutnya? Dan tahap berikutnya adalah Kerajaan 1000 tahun atau Chonyeon Wanggup.
Iya, setelah pembersihan itu, masuk ke periode kerajaan 1000 tahun. Setelah itu, teks ini menyebutkan akan ada satu penyesatan terakhir yang langsung diikuti oleh penghakiman tahta putih yang agung, atau Baek Bojua Dai Simpan. Puncaknya, Dan puncaknya adalah ketika maut dan neraka dilemparkan ke lautan api. Pada titik itu, segala sesuatu yang terkait dengan dosa dan kematian lenyap dari ruang waktu selamanya. Ciptaan telah sempurna. ada detail yang menarik soal kerajaan 1000 tahun itu. Teks ini menyebutnya sebagai warisan yang secara spesifik diberikan kepada manusia, bukan malaikat. Kenapa begitu? Karena teks ini mengaitkan warisan itu dengan penderitaan. Kerajaan 1000 tahun digambarkan sebagai upah atau penghargaan atas penderitaan yang telah dialami. Oh, oke. Karena manusialah yang melewati penderitaan, penyakit, dan kematian di dunia yang telah jatuh, maka merekalah yang mewarisi periode kemuliaan itu. Para malaikat yang tidak mengalami jenis penderitaan yang sama tidak ikut mewarisinya. Jadi penderitaan itu sendiri diberi makna sebagai kualifikasi untuk mendapatkan warisan. Itu pandangan yang sangat kuat. Tapi, apakah ini berarti akan ada hierarki abadi antara manusia dan malaikat? Nah, tidak. Teks ini sangat jelas soal itu. Perbedaan status itu hanya berlaku selama periode 1000 tahun tersebut. Hanya sementara ya? Hanya sementara. Setelah periode itu berakhir, semua perbedaan akan hilang. Para malaikat dan manusia yang telah disempurnakan akan hidup bersama dalam kesetaraan abadi sebagai saudara-saudari dari sang anak sulung. Jadi, periode itu lebih kayak sebuah masa perayaan, bukan tatanan hierarkis permanen. Jadi kalau kita terangkum perjalanan kita mulai dari Tuhan yang begitu transenden, begitu jauh di luar ciptaannya, yang bahkan dianggap hina. Lalu kita melihat sebuah rencana yang luar biasa intim, di mana Dia sendiri masuk ke dalam ciptaannya. Mengalami penderitaan di dalamnya. Dan melalui penderitaannya itu, Dia tidak hanya memberi nilai pada ciptaan, tapi juga mengangkat para ciptaan, manusia dan malaikat menjadi anggota keluarganya sendiri. Menjadi adik-adik dari anak sulungnya. Ini adalah perjalanan dari keterasingan kosmik menuju keintiman keluarga. Sebuah transformasi total. Dari atom yang tak berarti menjadi bagian dari keluarga ilahi. Benar. Dan ini mungkin meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Jika, seperti yang dikatakan teks ini, penderitaan bukanlah sebuah kecelakaan atau hukuman semata, melainkan jalan yang ditetapkan, bahkan oleh Tuhan sendiri, untuk mencapai kemuliaan dan warisan. Jika kerajaan 1000 tahun itu adalah upah spesifik atas penderitaan, bagaimana gagasan itu dapat mengubah cara kita memandang tantangan dan kesulitan yang tak terhindarkan dalam hidup kita?